Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Benarkah pernyataan tersebut? Al-Quranul Karim berkaitan dengan mutasyabih dan muhkam. Ya. Ini hal yang harus diketahui dan dipahami. Apa makna muhkam dan apa makna mutasyabih? Kita katakan bahwa ayat Al-Quran semuanya adalah muhkam. Satu. Yang kedua, ayat Al-Quran semuanya adalah mutasyabih. Yang ketiga, ayat Al-Quran diantaranya ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Nah, ini tiga rincian semuanya dalam ayat Al-Quran. Adapun yang pertama, ayat Al-Quran semuanya dalam muhkam. Dalam firman-Nya Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dia adalah kitab yang telah diihkam, telah muhkam ayat-ayatnya. Muhkam ayat-ayatnya dalam artian bahwa Al-Quran itu semuanya adalah jelas. Semuanya adalah terang maknanya. Tapi ini makna kandungan secara umum. Ya. Jelas maknanya untuk orang yang berilmu semuanya. Adapun untuk seluruh lapisan kaum muslimin, di antara mereka ada yang tidak memahami sebagian ayat. Ini nisbi. Tapi Al-Quran semuanya adalah muhkam. Adapun yang kedua, bahwa semua Al-Quran adalah mutasyabih. Sebab dalam Al-Quran Allah firman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan sebuah kitab yang mutasyabih. Jadi sifatkan kitabnya mutasyabih. Apa artinya mutasyabih? Artinya ayat-ayat Al-Quran itu sebagiannya mirip dengan sebagian yang lainnya. Iya. Di sana ada ayat-ayat tentang wa'ad, tentang janji bagi siapa yang berbuat kebaikan. Sebaliknya ada ayat-ayat juga yang menjelaskan tentang kebalikannya. Bagi siapa yang berbuat kejelekan atau menjalankan apa yang dilarang akan mendapatkan ancaman. Iya. Di sebagian surah ada kisah. Di surah lainnya juga ada kisah. Di sebagian surah diceritakan tentang tauhid. Di sebagian surah lainnya tentang tauhid juga. Dipahami? Jadi ini mana? Mutasyabih. Ada mirip. Sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Ya, saya kira yang pertama dan kedua ini tidak ada iskal dari sisi makna. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga, dari Al-Quran ada yang muhkam dan mutasyabih. Dan ini diambil dari ayat di surah Al-Imran, huwallazi anzala al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan Al-Kitab. Di antara Al-Kitab itu ada ayat-ayat yang muhkam. Dan ini kebanyakan Al-Quran. Pokok Al-Quran. Dan di antaranya ada yang mutasyabih. Ya. Apa artinya? Bahwa dari Al-Quran itu ayat-ayatnya muhkam, ya, jelas maknanya untuk seluruh lapisan. Ini secara umum. Namun di antaranya ada yang mutasyabih. Ada yang sebagiannya tidak mengetahui apa makna yang diinginkan. Ada sebagiannya tidak mengetahui apa makna yang diinginkan. Jelas di sini? Jadi ini makna muhkam dan mutasyabih. Kalau mengatakan bahwa ayat-ayat tentang sifat itu dari mutasyabihat, ini adalah pernyataan yang salah. Ya. Sebab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tentang sifat semuanya datang dalam berbahasa Arab dengan bahasa Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Dan apa yang ditunjukkan oleh kandungan bahasa semuanya jelas. Dipahami? Semuanya jelas. Tapi kalau mengatakan mutasyabih dari sisi kaifiatnya, bagaimana kaifiat sifat itu? Iya betul. Tidak ada yang mengetahui bagaimana kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasi'at rahmati kulla syai." Rahmatku meliputi segala
perkara. Rahmat adalah sifat. Apa artinya rahmat? Hah? Kan jelas ya kan? Mana rahmat? Secara bahasa yang bermakna kasih sayang. Ya. Ya, rahmat sudah dibahas Indonesia kan lagi. Dipahami. Apa rahmat itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Secara bahasa dimaklumi. Tapi bagaimana hakikat dari sifat ini? Sifat rahmat Allah. Ini tidak diketahui bagaimana hakikatnya. Sebab tidak ada yang bisa mengukur rahmatnya Allah. Iya. Jelas sampai sini? Iya. Jadi kalau dikatakan mutasyabih dari sisi kaifiatnya tidak diketahui bagaimana kaifiatnya, ya benar pernyataan ini. Tapi kalau dikatakan mutasyabih ayatnya tidak diketahui apa maknanya, maka ini dari perkataan ahlul bidah dari kalangan mufawwidhah yang meniadakan makna dari Al-Quran. Dan ini adalah sejelek-jelek bidah yang diadakan. Jelas ya? Saya dulu pernah meruqyah orang yang kemasukan jin dengan membaca Al-Fatihah berulang-ulang. Tapi anehnya setiap selesai membaca Al-Fatihah, orang yang kemasukan jin itu mengucapkan amin. Ini bagaimana? Jazakumullah khairan. Ya bagaimana, saya nggak tahu harus bagaimana. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa orang yang meruqyah, ya, pertama dia dengan bacaannya tersebut dia harus meyakini bahwa ruqyah itu, ruqyah yang dia lakukan benar sesuai dengan syariat. Itu yang pertama. Apa yang dia lakukan benar sesuai dengan syariat. Kalau dia sudah selesai dari ini, apa yang dia baca sesuai dengan tuntunan atau ada dasarnya tidak terlarang dalam syariat. Yang kedua, dia harus memperbaiki keikhlasannya. Keikhlasan dalam makna dia ikhlas membacanya hanya untuk Allah, dan keikhlasan bermakna dia bukan orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Ini yang kedua. Sebab ini ada pengaruhnya. Ya. Beda antara bacanya orang yang muwahhid bertauhid dengan orang yang tawaf di kuburan. Ya. Beda. Nah. Ya. Ini sekedar cerita saja. Ya. Bukan diambil sebagai pendalilan. Ya, pernah di suatu keadaan ada yang meruqyah, saya juga hadir di situ. Jinnya berkata, saya heran kok dibacakan Al-Quran kepanasan saya. Nah, padahal saya di tempat ini, dia sebut namanya. Ini tempat pesantren orang-orang yang biasa tawaf di kuburan. Dan ini tiap hari orang baca Al-Quran di sana, saya biasa-biasa aja, santai-santai aja. Nah, dan tentunya pengaruh bacaan itu ada. Pengaruh dari orang yang membaca. Nah, dari sisi tauhidnya. Sebab yang memunculkan faedah dari ruqyah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya. Bagaimana bisa bermanfaat bacaan orang yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Walaupun iya, secara umum bahwa kalau dia telah mengikhlaskan niatnya baik tauhidnya, maka insyaallah taala hal tersebut bermanfaat. Kemudian keadaan ini juga kita tidak tahu apakah orangnya ini betul-betul kerasukan atau pura-pura saja. Ya. Tentang majalah yang ditanyakan saya tidak kenal ya. Apakah pengobatan jarak jauh melalui telepon atau televisi dibolehkan? Ya, apa maksud? Ya, dari pengobatan jarak jauh. Ya. Ini kalimat yang butuh dirinci pertanyaannya apa. So, banyak kemungkinan. Sekarang ini kata jarak jauh di masa ini terlalu banyak penafsirannya. Ya. Terlalu banyak penafsirannya dan banyak prakteknya di tengah manusia. Kalau jarak jauh bermakna konsultasi, ya tidak ada masalah. Ya. Kalau jarak jauh bermakna ruqyah, dia ruqyah misalnya melalui telepon, ya. Kadang memberi manfaat, namun tidak seperti dibacakan langsung. Ya, dibacakan langsung. Sebab dari nas-nas yang ada itu bacaan secara langsung. Tapi kita tidak katakan terlarang hal tersebut, tidak. Ya, karena dia juga di melalui telepon itu ada makna bacaan secara langsung walaupun tidak bacaannya tidak langsung didengarkan ya dari mulutnya, tapi melalui perantara alat. Hukum orang yang salat dengan menggunakan celana yang ketat, auratnya kelihatan, tidak melapis dengan sarung.
apakah salatnya syah atau tidak? Apakah dia berdosa? Nah, karena kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya. Ya, apa yang diinginkan dengan aurat? Kalau yang diinginkan dengan aurat ada kemaluannya yang nampak misalnya, karena ketatnya, maka ini membatalkan salatnya. Tapi kalau yang diinginkan kelihatan pantatnya atau belakangnya, maka itu tidak membatalkan salat sepanjang kemaluannya masih tetap tertutup. Adapun kalau misalnya ada di kalangan kaum muslimin yang melakukannya dan mereka tidak mengetahuinya, maka ini termasuk tugas dari orang yang mengetahui untuk menyampaikan dan memberikan nasihat sambil menjaga penggambaran bahwa agama ini mudah dan mengarahkan manusia kepada apa yang terbaik. Dan saya kira orang yang salat dan celananya ketat, saya kira enggak khusyuk ya. Bagaimana bisa ruku kalau celananya ketat? Nah, kemudian juga dari kesalahan, kadang bukan auratnya saja, yang kelihatan dari sisi atau kemaluannya saja. Kadang karena celananya agak pendek, sehingga ketika sujud atau ruku, celananya tertarik, sehingga yang di belakang pinggangnya atau di kulit di belakang pinggangnya kelihatan. Dan itu juga termasuk aurat. Kalau nampak langsung tanpa perantara, maka itu juga membatalkan sholat. Nah, bagaimana hubungan hadits imam itu untuk diikuti? Jika membaca, maka dengarkanlah. Dengan hadits tidak syah sholat tanpa Al-Fatihah. Ya, jawabannya tidak ada pertentangan antara dua hadits. Ya, kalau imam itu untuk diikuti, kalau dia membaca dengarkan. Iya, kalau dia membaca dengarkan kecuali Al-Fatihah. Kecuali kalau membaca Al-Fatihah. Untuk mau membaca Al-Fatihah, tetap dia membaca Al-Fatihah. Dalam salat jahriyah tentunya. Kalau salat sir, ya semuanya membaca Al-Fatihah. Bolehkah menghafal Al-Quran dalam keadaan tajwid kurang baik? Ini dibangun di atas hukum tajwid. Apakah wajib atau sunnah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia hanya sekedar menghafal, ya boleh dia hafalkan walaupun tajwidnya tidak terlalu bagus. Nanti setelah dia hafal, maka dia memperdengarkan Al-Qur'annya, membaca Al-Qur'an, belajar tajwid supaya dia bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Ya, membaca Al-Qur'an dengan benar. Siapakah Syekh Mufti Abdurrahman Al-Qassas? Dia menulis objektivitas antara keadilan salaf dan pengingkaran khalaf. Dalam majalah Kiblati. Iya. Ini majalah Kiblati. Bukan majalah orang-orang yang murni berada di atas jalan as-salaf. Ya, ada pun yang disebut Abdurrahman Qassas Mufti katanya kalau saya nggak salah saya pernah baca tertulis Mufti di Masjid Haram kalau tidak salah. Ya, di Masjid Haram itu memang ada yang memberi jawaban-jawaban. Ya. Kadang anak-anak muda atau ini yang dipilih oleh sebagian daftar di sekolah misalnya lulus L1, LC misalnya, kemudian daftar di situ, yang menjawab sesuai dengan kejadian yang banyak terjadi saja. Ya. Apa yang banyak terjadi. Ya, dan saya kira mufti yang diinginkan ini dari sisi itu. Kalau mufti bermana mufti di Saudi Arabia, salah seorang anggota dari ahli fatwa, ya, maka dia tidak pernah terdengar namanya. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan masalah talak, sifatnya umum, ya boleh saja mungkin kita jawab secara umum ya. Kalau pertanyaannya memang umum. Tapi kadang sebagian ikhwah, dan ini dari kesalahan dalam bertanya. Dia bertanya umum. Apa hukumnya talak dalam keadaan begini misalnya. Ya. Yang ditanya menjawab umum. Ya. Yang menanya pertanyaan ini dikhususkan pada satu kejadian yang dihadapi. Dan ini salah. Tidak benar. Dipahami? Sebab belum tentu jawaban umum ini bisa berlaku di kejadian yang dia hadapi. Jelas ya? Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah talak. Itu bukan urusan mufti. Ya, di sini sifatnya kita hanya sekedar menjawab saja pertanyaan. Ya, berkaitan dengan talak itu urusannya di pengadilan. Urusan pengadilan. Karena itu beda
dibedakan antara qadhi dan mufti dalam fikih. Qadhi itu dia di pengadilan menjatuhkan hukum, menetapkan. Mufti dia hanya memberi jawaban. Kamu ambil jawabannya silahkan, mau tidak ambil silahkan. Tapi kalau qadhi dia sudah tetapkan suatu, wajib untuk dijalankan. Dia tetapkan ini talak, maka harus tertulis talak, tidak terhitung lagi. Tapi kalau mufti ditanya, itu talak atau bukan? Dia jawab talak, maka mungkin saja fatwa itu, ya saya anggap tidak benar, saya nggak ambil fatwa itu. Tapi kalau sudah sampai di qadhi, apapun pendapat saya harus ikut pendapatnya qadhi. Sebab dia sudah menetapkan. Jelas ya? Dan ini kebiasaan, saya nggak maksudkan menanya, cuma ada kebiasaan yang kadang salah. Ya, pertanyaan umum, ya, untuk dikhususkan pada suatu keadaan. Ya, saya pernah ingat sekali saya ditanya di Jogja, ada yang bertanya, apa hukum hajar terhadap ahlul bidah? Ya. Apa hukum hajar memboikot ahlul bidah? Ya. Saya tidak jawab pertanyaannya. Saya tanya, memangnya ada apa? Apa masalahnya? Ya. Kenapa bertanya seperti ini? Dia berkata, sebenarnya begini Ustaz, ada seorang akhwat, ya, dia berbuat begini dan begitu. Jadi hukum ini ingin dia tujukan pada akhwat itu. Ya. Jadi kalau dia jawab, saya jawab misalnya tadi, sudah ditujukan tadi untuk akhwat itu. Dan namanya tidak cocok. Pertanyaan seperti ini tidak pantas. Jelas ya? Ini saya ingatkan untuk berkaitan dengan masalah talak, masalah peradilan. Tolong jangan ditanyakan di sini. Ya, masalah warisan bukan di sini bertanya. Ya. Itu ada pembahasannya. Ya, masalah talak itu butuh siapa yang mempersaksikan, butuh dilihat bagaimana dia menjatuhkan talaknya, bagaimana ininya harus hadir dua-duanya. Ya. Banyak lagi yang diminta. Dipahami? Seorang wanita yang keguguran dan dianjurkan untuk minum anggur koleson yang beralkohol untuk membersihkan sisa kotoran kegugurannya. Apakah wanita ini harus minum anggur tersebut? Kalau tidak diminum, bisa keguguran kembali karena sisa kotoran di dalam tidak bersih. Alternatif lain, minum Coca-Cola tapi tidak terlalu bersih. Bagaimana caranya? Dikasih alternatif lain. Ya. Tadi saya ingin menjawab sebelum membaca ada alternatif lain. Saya ingin katakan bahwa sebagian orang, ya, karena ada yang bergampangan, tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Ya. Tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Ini sederhana aja. Anggur alkohol itu nggak ada dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minuman anggur. Ya. Dan kejadian yang seperti ini sudah banyak berulang di tengah manusia. Masa tidak ada pengobatan lain, ya kan? Nah, apalagi kalau penanya sendiri ada mempunyai alternatif lain. Ya. Maka jangan bergampangan dengan suatu hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan digunakan itu dalam posisi darurat. Tahu artinya darurat? Tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Ya. Tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Kalau dia tidak lakukan, akan membahayakan dirinya. Ya. Dan ini hanya sekedar perkiraan. Kalau tidak bersih bisa keguguran lagi. Itu perkiraan. Siapa yang bisa memastikan? Ya. Tentang hukum gambar dalam hal video ceramah yang banyak dilakukan oleh sebagian ulama Saudi, seperti Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz dan lain-lainnya. Jazakumullah khairan. Kalau Syekh bin Baz enggak ya? Ya, salah kalau Syekh bin Baz dimasuk. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengharamkan semua jenis gambar. Ya, video maupun yang lainnya. Beliau melarang kalau beliau tahu. Ya, kalau beliau tidak tahu, ya, beliau enggak melihat. Dan yang diambil dari beliau biasanya itu kalau beliau tidak tahu. Ya. Atau di tempat yang beliau harus menyampaikan di situ pembicaraan dan sama sekali beliau tidak bisa menolak. Tidak di luar batas kemampuannya. Kalau beliau mampu, beliau tidak lakukan. Apa beliau tidak akan mungkin ya untuk diambil gambarnya. Ada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau membedakan antara kamera yang fotografi yang ada sekarang dan apa yang dilarang dalam nas. Itu pun beliau hanya mengizinkan dalam hal yang ada manfaatnya, bukan dijadikan sebagai kenang-kenangan maupun yang lainnya. Jelas ya?
Berkaitan dengan ceramah di televisi, ya, ulama kita di masa ini ada dua pendapat memang. Ya. Itu sebelumnya ya, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz, ya. Syekh Al-Albani sama dengan Syekh Ibn Baz, Syekh Muqbil juga sama dengan beliau. Ya, ulama kita sekarang ini, Mufti Saudi Arabia, kemudian Ketua Mahkamah Agung di Saudi Arabia, Syekh Shalih Al-Luhaidan, ya, dan beberapa masyayikh lainnya, mereka melihat bolehnya. Ya, apalagi dengan banyaknya tayangan televisi sekarang yang tidak benar, ya, kalau tidak dimasuki oleh orang-orang yang baik, bisa-bisa tidak ada kebaikan lagi di situ. Nah, karena itu, ya, untuk sekarang ini kadang ada acara khusus di televisi Saudi Arabia, mufti memberikan jawaban langsung, tanya jawab. Demikian pula Syekh Shalih Al-Luhaidan ceramah-ceramah. Ada Syekh Shalih Al-Fauzan sama sekali tidak. Walaupun beliau sendiri kadang diambil, ya, gambarnya diambil videonya memberi pelajaran di sebagian ceramah. Ya. Cuman ceramah-ceramah itu yang beliau pandang memang ada maslahatnya dimasukkan. Ya, seperti ketika beliau berbicara tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya, beliau memang mengizinkan supaya, ya, diketahui manhaj ahli sunnah itu bagaimana. Mereka tidak senang mengkafirkan dan seterusnya. Ya, yang jelas apa yang saya sampaikan ini, saya tidak ingin memberikan sikap bergampangan, tidak. Saya sendiri pada yang saya pegang, hal tersebut tidak boleh, ya kan? Tapi ini memberikan kepada antum, hendaknya antum luas wawasan dalam hal ini. Dalam artian kalau ada yang melakukannya dan dia punya sisi pendalilan atau mengikuti dari sebagian pendapat ini, jangan serta-merta dikatakan ini bukan dari ahli sunnah, ini berbuat hal yang bidah atau ini dan seterusnya. Atau ada syekh yang melakukannya, ini syekh Quran Salafi, ya, atau ini Quran ini. Tidak. Tapi hendaknya hal-hal yang memang ada sudut pandang dan dalil mungkin bisa mendukungnya, maka itu diberikan keluasan. Jelas ya? Ya. Jadi dari dahulu pada sebagian teman-teman, ya, kadang bacanya sifat salat Nabi, Syekh Al-Albani. Jadi kalau ada yang salat tidak seperti dengan apa yang disifat salat Nabi Syekh Al-Albani, ini salatnya kurang beres. Atau ustaz ini kurang paham bagaimana tata cara salat. Ya. Nah, ini salah, ya. Anggaplah yang disebut oleh Syekh Al-Albani itu benar, tapi apa yang menyelisih beliau atau ulama lain yang menyelisihinya belum tentu bisa dikatakan salatnya tidak benar. Ya. Dan Syekh Al-Albani sendiri saya dengar dari ini sebagian ikhwah, tadi mendengar dari kaset, beliau berkata, kalau saya salat di belakang Syekh bin Baz dan beliau sedekap, saya ikut sedekap. Ya. Sebab beliau itu ahli ijtihad. Jelas ya? Nah, waktu sudah lewat. Yang jelas apa yang saya sampaikan tadi dari beberapa masalah, saya menginginkan agar supaya sekarang ini dakwah salafiyah banyak diserang sana sini, diberikan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya kadang ada sebagian contoh terjadi pada sebagian teman-teman yang bersemangat dan dia salah dalam hal itu, ya. Tapi yang diangkat oleh musuh-musuh dakwah mencari-cari kesalahan, itulah yang diangkat. Ini kalau sudah kenal salafi, sikapnya nggak baik sama manusia, ya. Semuanya dianggap ahlul bidah, orang tuanya diomongin, ya. Nah, bahkan kadang lebih dari itu, tuduhan-tuduhan. Kan antum pernah dengar katanya Dzulqarnain itu di baju rupa mengkafirkan jemaah tabligh. Hah? Pernah dengar? Ya, kenapa? Karena dia berbicara tentang jemaah tabligh, akhirnya dianggap mengkafirkan. Begitu saja. Ini persepsi sebagian orang sembarang yang dimunculkan. Karena itulah dari tanggung jawab dan dari sikap seorang muslim yang baik, apalagi dia mengenal hak dan senang kebenaran itu sampai kepada orang lain, dia jaga agar supaya dakwah ini baik namanya di kalangan orang. Dan itu termasuk dari dakwah. Ya. Dan termasuk sikap yang salah juga yang saya lihat. Dan ini saya sudah banyak menasihati dan teman-teman yang lain juga sudah banyak menasihati. Tapi masih banyak keluhan juga yang muncul karena itu. Kalau ada orang yang baru datang masih awam, ya, kadang dalam pakaiannya masih isbal, masih itu. Ya. Orang-orang yang seperti ini butuh untuk diperhatikan. Ya. Butuh untuk diperhatikan, jangan dicuekin. Ya. Tidak dianggap bicara, tidak diajak bicara dan seterusnya, tidak. Tapi semuanya adalah muslim,
hendaknya kita memberikan nasihat yang terbaik dengannya. Sebagaimana kita dulu, mungkin kita juga seperti itu dulu. Iya. Bahkan mungkin lebih parah daripada dia. Ya. Kemudian Allah memberi hidayah kepada kita dan kita sangat cinta dengan hidayah ini. Demikian pula harusnya sebagai mukmin yang baik kita cinta orang tersebut mendapat hidayah. Kan demikian. Makanya kita ajari mereka dengan akhlak yang baik. Karena itu sering sekali dan hendaknya disampaikan kepada orang-orang yang memberikan cercaan kepada dakwah salafiyah bahwa hendaknya mereka bersikap adil. Apa yang terjadi pada sebagian yang belajar dan itu salah, ya jangan dinisbatkan kepada manhaj salafi. Ada manhaj salafi Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman as-salaf dan itu tidak ada salahnya. Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dikatakan ada salahnya. Tapi yang salah adalah orang yang menjalankannya. Kadang salah di dalam mempraktekkannya. Dipahami? Dan dibedakan antara ini dan itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan memberikan inayah dan kekuatan kepada kita untuk berjalan senantiasa berjalan di atas kebenaran dan diwafatkan di atas Islam yang benar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.